Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan nggak? Kelihatan lah. Nah, Coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pengaruh harga beras terhadap penjualan beras di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Di antaranya ada saya sendiri, Antoni Chandra, lalu ada Muhammad Khairul Imam, dan Titi Surya dan Yulita. Yang pertama ada dasar teori apa sih itu SPS. SPS adalah kependekan dari Statistical Program for Social Science. Merupakan paket program aplikasi komputer yang menganalisis data statis. Dengan SPS kita dapat memakai hampir dari seluruh tipe file data dan menggunakannya untuk membuat laporan berbentuk tabulasi, chart, plot dari berbagai distribusi, statistik deskriptif, dan analisis statis yang kompleks. Untuk uji korelasinya, teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan, measures of association. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bifart yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Di sini ada kolom dari probabilitas dan statistika. Koefisien korelasi tinggi itu min 1, tinggi itu kurang dari min 0,9, rendah lebih dari, dan seterusnya. Salah satu jenis korelasi yang paling populer adalah koefisien korelasi momen produk person yang diperoleh dengan membagi covariance kedua variabel dengan perkalian simpang bakunya. Lalu di slide selanjutnya ada pembahasan dan analisis data. Kasus seorang mahasiswa ingin mengetahui penjualan beras di Indonesia. Apakah mengalami penurunan yang mana terjadi kenaikan harga beras di Indonesia dengan menentukan persamaan regresensinya jika diketahui harga beras dengan data sebagai berikut. Berikut adalah tabel dari harga beras dan penjualan beras. Lalu bisa disambung dengan Talika. ya, pembahasan analisis data. Analisis kenormalan data harus dilakukan sebelum melakukan analisis yang lain dan berfungsi untuk melihat data tersebut normal atau tidak. Langkah-langkah dalam melakukan analisis data adalah sebagai berikut. 1. Distribusi frekuensi. Prosedur ini digunakan untuk menguji kenormalan dengan squareness atau nilai kemiringan dan kurtosis atau titik kemiringan. 1. Pilihlah variabel mana yang akan diuji kenormalan datanya, kemudian pilih statistik. Aku ya. Lanjut nomor 2, pilih squareness dan cartoonist, kemudian klik continue. Setelah itu kita lanjut ke nomor 3, klik OK hingga mendapatkan tabel statistik. Keempat, kemudian ujilah nilai squareness dan kurtosis dengan syarat nilai squareness dan nilai kurtosis terletak di antara min plus 2. Berapa itu? Apa tuh? Gimana sih nyebutnya? Apa nyebutnya ini? Kurang lebih. Kurang lebih ya? Iya. Ya Allah, Bapak di surga. Lanjut. Tuh. Mas. Apa lagi? Tuh baca dulu. Pembahasan dan Baca Yul. aku. Lanjut.
Lanjut ke pembahasan analisis data. 2. Distribusi deskriptif. Data itu disebut normal jika nilai z-score yang muncul sebagai besar terletak di antara tadi apa sih ini? Kurang lebih 1,96. ininya kurang, ini lebih gitu. Kurang lebih bang. Ya, seperti ini. Analis tips statistik. Analis tips statistik deskriptif, maka akan ditampilkan kotak dialog deskriptif. 1. Pindahkan variabel yang akan diuji ke normalan datanya. 2. Klik Save Extensive Values is Variable. Ya, jelasin nih seperti ini tabelnya. Nah, seperti ini tabelnya. Ini tabelnya. Aduh. Ya. Jangan ketawa, weh. Kita ketawa nih, kan gue bilang jangan ketawa, senyum. Jangan ketawa. Ya, oke. Cita Lika ketawa mulu. Ini yang ketawa. Udah baca. Lanjut Coba, ke nomor. cek videonya. Tuh, lanjut. Udah. Terus tuh pembahasan dan analis data. Pada tabel z-score di atas diketahui nilai z-score muncul sebagai besar terletak di antara, maka data tersebut adalah B. Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan variabel independen untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan antar variabel tersebut. Langkah-langkahnya berikut. 1. Pada menu, pilih analis, lalu correlate, lalu bivariate. Maka akan ditampilkan kotak-kotak dialog bivariate correlate. Semua variabel numerik file data akan ditampilkan pada kotak dasar variabel. Berikut data variabel yang akan diuji sekaligus ke kotak variabel. 3. Klik OK, maka akan muncul tampilan pada output korelasi. Lanjut, Yulta. Yulta siapa tadi, Kak? Pembahasan dan analisis data. C. Analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk menemukan persamaan regresi yang menunjukkan hubungan antara variabel dependen atau variabel respon dengan satu atau beberapa variabel independen atau variabel prediktor, di mana variabel dependen adalah penjualan beras dengan variabel independen adalah harga beras. Karena variabel independen hanya satu, maka analisis menggunakan analisis regresi sederhana. Langkah-langkah dalam melakukan pengujian regresi adalah analisis regression linear. Maka akan ditampilkan kotak dialog linear regression seperti tampilan Berikut. ini. Seperti apa? Seperti berikut. tabel di tabel ini. Nah, aku lagi. Apa nih? Nikah. Oke, kita lanjut. Nanti tuh mode serius ya? Iyalah. Ya, serius lah. Pakai yang rapi. Pakai yang rapi. Masuk YouTube. Iya. Pembahasan dan analisis data. 1. Masukkan variabel penjualan beras ke kotak dependen, sedangkan variabel harga beras independen atau S. 2. Klik tab statistik, maka akan ditampilkan kotak dialog linear regression statistik. 3. Berilah centang pada collinearity diagnostic
Turbin, Watson, dan apa sih susah banget semuanya. Iya kan, kayak lidah tuh keloblok gitu. Castis diagnostik, kemudian pilih all access. Setelah itu klik continue. 4. Klik tab plot, maka akan tampil kotak dialog linear regression plot seperti ini. Next, pembahasan dan analisis data. 5. Klik Stresit. Nggak usah baca aja student start. Gimana sih bacanya? Residual, kemudian masukkan ke kotak Y. Selanjutnya thread, kemudian masuk ke kotak X. Setelah itu klik continue. 6. Setelah tab save, maka akan ditampilkan kotak dialog linear regression save. Lalu centang Ustaz Dessert. Setelah itu klik setelah itu klik continue. 7. Klik OK, maka hasil output akan ditampilkan. 8. Setelah tampilan output keluar, maka akan memulai analisisnya. Next. Terakhir. Data nikah aja bacanya. Parah. Kesimpulannya apa? Hah? Wah, kesimpulan. Kesimpulan dibuat juga. Kesimpulannya di Udah makalah Pepe. gitu. Kesimpulan membaca aja. Enggak. Ya. Enggak ada kesimpulan. Itu kata-katanya susah disebut, jadi lidah tuh kelipat-lipat. Mana gue iblok-iblok lagi bacanya. Makan keju makanya. Gimana? Aduh. Sekian. Coba hasilnya, Cim. Udah belum? Videonya. Belum. Lah. Siapa juga, tolong ya, Lid. Videonya coba liatin. Hasilnya dulu ya, ntar dulu. Jangan-jangan aku lupa masuk. Cim, udah ada belum? Hasilnya aku belum buat. Aduh. Coba kirim di WA. Ini udah setengah Hasilnya. 9 loh. Kita mau keluar jam berapa? Udah sampai subuh. Tenang aja. Tenang aja, malam masih panjang. Malam masih panjang daripada kita begadang. Besok masih kerja, belum makan lagi, belum makan. Udah ini kita break dulu. Ntar Arul baru kelar, ntar kita lanjut lagi yang rapi. Kita lanjut ini apa namanya? Tes lagi. Ya ini Ya, laptop. sama Arul. Laptopku robet ini. Ini aja sampai dicas. Bahasnya cepet. Nanti kan kalau kita 4 kan bacanya itu kan satu berapa slide ya? Satu orang berapa slide Ini gitu kan kan cepet 13. juga. Ada 13 slide itu. Aduh, kesimpulannya gimana sih, Ci? Ini ada kesimpulannya. Di kesimpulan adalah kesimpulan dalam pengujian kenormalan data berdasarkan distribusi frekuensi dan distribusi deskriptif. Mana? Ih. Di itunya, di makalahnya udah ya. La ilah, gue nggak lihat lagi. Aduh, Ci, ketinggalan kayaknya. Kesimpulan udah sampai situ. Kesimpulannya baca aja. Sakit tenggorokan. Mana videonya, coba lihat, kirim lah. Oh iya. Ini belum ini. Bentar. Ya, aku